Amerika mulai melarang aplikasi ini. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka takut? Dalam beberapa tahun terakhir, nama-nama seperti TikTok, Temu, dan DeepSeek telah menjadi perbincangan hangat di seluruh dunia. Tapi di balik popularitas mereka, muncul kekhawatiran serius. TikTok dianggap mengancam keamanan nasional. Temu dituduh sebagai spyware terselubung, dan DeepSeek, AI buatan Tiongkok, diduga terhubung dengan perusahaan negara yang sudah dilarang di Amerika. Kekhawatiran ini bukan hanya tentang data, tetapi tentang kekuasaan. Karena kini, satu negara telah berhasil melakukan hal yang dulunya hanya bisa dilakukan Amerika, membentuk masa depan teknologi global. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah aplikasi-aplikasi ini berbahaya, tapi bagaimana China bisa berkembang begitu pesat hingga membuat negara adidaya sebesar Amerika bisa merasa terancam. Dulu, China dikenal sebagai negara peniru. Ponsel KW, produk tiruan, barang murah meriah, semua datang dari sana. Made in China jadi lelucon global. Tapi hari ini mereka tidak lagi meniru, mereka menciptakan. Bukan lagi menyalin iPhone, mereka membuat Xiaomi dan Huawei. Bukan lagi meniru YouTube, tapi membangun TikTok dan menaklukkan algoritma dunia. Amazon, Tiongkok punya Temu. Tapi apa yang terjadi? Kenyataannya, mereka belajar dengan meniru. Pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an, Tiongkok menjelma menjadi pabrik dunia. Dengan tenaga kerja murah dan populasi besar, mereka memproduksi barang dalam jumlah masif. Pakaian, mainan, elektronik, dan mengekspornya ke seluruh dunia. Di kota Shenzhen, pusat elektronik murah Tiongkok, perusahaan asing seperti Apple dan HP memindahkan produksi mereka dari Amerika demi ongkos produksi yang lebih rendah. Lewat kerjasama dengan pabrik lokal dan subkontraktor kecil, Tiongkok belajar merakit, lalu meniru. Dari sinilah lahir fenomena Shansai, produk tiruan untuk pasar yang tak mampu membeli barang asli. Tapi budaya meniru ini berkembang. Dari sekedar KW, kini muncul nama-nama seperti Xiaomi, Huawei, dan Oppo. Semua berawal dari tiruan, tapi akhirnya mereka menciptakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang mulai membuat dunia menoleh ke China. Bukan lagi sebagai peniru, tapi sebagai pesaing serius. Perubahan signifikan dimulai ketika pemerintah China menyadari pentingnya inovasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pada tahun 2006, China meluncurkan program nasional jangka menengah dan panjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan menjadikan China sebagai negara inovatif pada 2020. Pada tahun 2015, ambisi itu ditegaskan lewat program Made in China 2025. Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Li Keqiang, Tiongkok mendorong industri dalam negeri agar tak hanya merakit, tapi juga menguasai teknologi inti, dari robotika, bioteknologi, hingga kecerdasan buatan. Targetnya jelas, 70% komponen penting harus berasal dari dalam negeri pada tahun 2025. Buktinya jelas, hari ini, China berada di garis depan dalam berbagai industri teknologi strategis, mulai dari mobil listrik, jaringan 5G, baterai, hingga energi surya. Bahkan di bidang kecerdasan buatan dan AI generatif, China kini jadi salah satu pemain utama dunia. Inilah hasil dari ambisi besar pemerintah, menggeser label Made in China menjadi Created in China, dari sekedar memproduksi menjadi negara yang menciptakan teknologi masa depan. Tapi transformasi itu belum selesai, karena kini ada 3 nama baru yang mulai mengguncang dunia, DeepSeek, Temu, dan TikTok. Pertanyaannya, apa yang membuat mereka begitu berbeda? Dan kenapa Barat mulai merasa terancam? Belum lama ini, dunia hanya mengenal satu raja chatbot, ChatGPT. Tapi dari timur, muncul penantang baru, DeepSeek. Dari hasil pemikiran Liang Wenfeng dan kehadirannya langsung mengejutkan banyak pihak. Dalam waktu singkat, DeepSeek mampu menyaingi nama-nama besar seperti GPT, Cloud, dan Gemini. Bahkan dalam beberapa uji coba,
Performanya unggul dalam soal matematika dan pemrograman. Yang lebih mencengangkan, DeepSeek hanya butuh modal 6 juta dolar atau sekitar 97 miliar rupiah, jauh di bawah biaya GPT-4 yang menelan 63 juta dolar atau sekitar 1 triliun rupiah. Mengapa bisa begitu? Alasan utamanya karena keterbatasan akses ke chip canggih akibat pembatasan yang diberlakukan Amerika terhadap Tiongkok. Tim DeepSeek harus berinovasi. Mereka tak bisa memakai chip canggih semacam NVIDIA H100 atau A100 dan memilih chip alternatif yang lebih lemah, yakni NVIDIA H800. Tapi justru karena keterbatasan itu, Tiongkok punya ide cerdas, bikin robot kecil yang bisa nyontek kepintaran dari robot besar. Tapi hemat tenaga, ini disebut distillation. Selain itu, mereka pakai trik bernama mixture of expert, yang membuat robot cuma nyalain sebagian kecil otaknya saat kerja. Jadi nggak boros energi. Akhirnya, robot mereka jadi lebih cepat, efisien, dan bisa ngerti perintah yang lebih panjang. Dan yang lebih radikal, DeepSeek tersedia dengan biaya layanan yang murah atau bahkan gratis dan open source, membuka akses AI ke seluruh dunia. Sementara di sisi lain, ChatGPT versi terbaru hanya tersedia lewat langganan berbayar. Didukung oleh raksasa seperti Baidu dan Tencent, DeepSeek bukan sekedar penantang. Ia adalah simbol dari kebangkitan teknologi AI di timur. Dari sektor kecerdasan buatan yang sebelumnya didominasi oleh Amerika, DeepSeek menunjukkan bahwa China bisa menyaingi barang lewat otak. Tapi TikTok, ia menaklukkannya melalui ranah budaya. Di dunia di mana atensi adalah mata uang baru, tak ada yang lebih kaya dari TikTok. Sebelum TikTok muncul, banyak yang percaya bahwa kekuatan media sosial terletak pada jaringan sosial antar pengguna, seperti yang dilakukan Facebook dan Instagram. Tapi, TikTok membalik logika itu. Mereka tak fokus pada siapa yang kita kenal, tapi apa yang kita suka. Alih-alih mengandalkan basis sosial, TikTok menggunakan basis minat untuk menyusun algoritma. Artinya, semua yang kita tonton, lewati, atau ulangi, jadi bahan bakar utama mesin rekomendasi mereka. Kunci kekuatan Shou Zichu sebagai CEO TikTok bukan hanya pada algoritmanya, tapi juga pada desain aplikasinya dan format video pendek yang memungkinkan sistem rekomendasi bekerja jauh lebih cepat dan akurat. Bahkan, TikTok bisa menangkap perubahan minat pengguna dari jam ke jam. Format ini akhirnya diikuti oleh pesaing dari barat, YouTube Shorts, dan Instagram Reels. Tapi data bicara lain. Di tahun 2024, TikTok mencatat engagement rate tertinggi, mencapai 2,3%, melampaui platform manapun. TikTok tak hanya jadi aplikasi hiburan, ia jadi mesin budayanya. Challenges, meme, bahkan lagu-lagu yang masuk tangga musik global banyak lahir dari sini. Dan Indonesia adalah rumah bagi pengguna TikTok terbanyak di dunia, melampaui Amerika Serikat. Bukti bahwa dominasi TikTok bukan sekedar tren, tapi transformasi global yang dimulai dari satu layar kecil di tangan. TikTok tak hanya mengubah cara kita menonton video, tapi juga cara kita berbelanja. Lewat TikTok Shop, mereka menghapus batas antara hiburan dan e-commerce. Dan di Indonesia, menggandeng Tokopedia untuk memperkuat cengkramannya. Tapi TikTok bukan satu-satunya disruptor di dunia belanja online. Dari arah lain muncul Temu, marketplace baru yang tiba-tiba melejit dan jadi ancaman serius bagi raksasa seperti Amazon dan Walmart. Diluncurkan pada 2022 oleh PDD Holdings, induk perusahaan Pinduoduo, Temu berbasis di Basen tapi berakar dari kekuatan manufaktur dan logistik Tiongkok. Dalam waktu singkat, marketplace asal Cina ini menembus pasar Amerika dan mulai menyaingi raksasa seperti Amazon, bahkan melampaui Wayfair dan Etsy dari segi pendapatan di tahun 2023. Rahasia Temu ada pada satu hal, harga. Dengan memangkas jalur distribusi dan menghubungkan langsung konsumen dengan produsen, mereka bisa menawarkan harga 30 hingga 70% lebih murah dari toko retail biasa. Tapi bukan itu saja, Temu memanfaatkan teknologi manajemen rantai pasok milik PDD untuk mengatasi masalah logistik. Tantangan yang selama ini membuat belanja lintas negara terasa merepotkan. Tak hanya murah, Temu juga adiktif. Mereka menggabungkan belanja online dengan gamifikasi, mendorong pengguna untuk mencoba peruntungan, mengumpulkan kupon, atau ikut tantangan mirip seperti Shopee. Hasilnya,
konsumen menghabiskan lebih banyak waktu di aplikasi dan belanja lebih banyak tanpa sadar. Namun, langkah Temu tak selalu mulus. Di Amerika Serikat, kebijakan baru soal tarif impor hingga potensi dihapusnya kebijakan de minimis, celah hukum yang selama ini memungkinkan paket di bawah $800 atau sekitar 12 juta rupiah masuk bebas bea dari Tiongkok. Jika aturan ini hilang, tak peduli sekecil apapun nilainya, semua kiriman bisa kena tarif. Kini, negeri tirai bambu bukan cuma mengejar, tapi sudah mendahului. DeepSeek menyaingi ChatGPT, TikTok mendikte budaya pop global, dan Temu adalah disruptor global berikutnya dari Tiongkok. Tapi di titik ini, satu pertanyaan besar muncul. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak? Dalam waktu yang bisa dikatakan singkat, mereka membangun superkomputer, mobil listrik, hingga kecerdasan buatan yang bisa menyaingi Silicon Valley. Sementara negara lain masih sibuk berdebat soal regulasi, etika, dan birokrasi, mereka sudah meluncurkan produk, menjualnya, dan mengumpulkan data dalam jumlah luar biasa. Namun apa rahasianya? Salah satu titik balik utamanya dimulai setelah kematian Mao Zedong, saat Deng Xiaoping naik ke tampuk kekuasaan. Berbeda dengan Mao, sang pendiri Republik Rakyat Tiongkok yang anti-intelektual dan anti-asing, Deng memperkenalkan pendekatan baru yang realistis dengan semboyan mencari kebenaran dari fakta. Ia mengecam kebijakan Great Leap Forward atau lompatan jauh ke depan yang telah menghancurkan ekonomi dan membungkam potensi budaya Tiongkok. Deng meluncurkan program besar bernama 4 Modernisasi yang menarget pertanian, industri, pertahanan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Ia memulai reformasi secara bertahap, dimulai dari desa-desa lewat sistem tanggung jawab rumah tangga yang memberi petani kendali atas lahan dan hasil panennya. Produktivitas melonjak. Selanjutnya, muncul zona ekonomi khusus, seperti Shenzhen dan Xiamen, wilayah eksperimental yang dibuka untuk investasi asing dengan pajak rendah dan aturan longgar. Teknologi dan modal asing pun mulai mengalir deras. Tiongkok juga mengambil langkah berbeda, desentralisasi radikal. Pemerintahan tidak lagi diatur oleh pusat, dan setiap daerah diberi kewenangan luas untuk bereksperimen. Jika suatu wilayah sukses, kebijakannya segera direplikasi secara nasional. Deng menyebut pendekatan ini sebagai menyeberangi sungai sambil meraba batu. Reformasi dijalankan perlahan, penuh uji coba, tapi dengan arah yang jelas. Pertumbuhan ekonomi dan inovasi besar tak lahir dari kebijakan dan strategi semata. Ada satu pondasi yang lebih sunyi, tapi sangat menentukan, budaya kerja. Di Tiongkok, budaya kerja bukan sekedar rutinitas, tapi mentalitas. Bagi sebagian orang itu ekstrim, tapi bagi banyak orang Tiongkok, itulah rahasia produktivitas mereka. Jack Ma, pendiri Alibaba, pernah menyebut sistem kerja 996, kerja dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam, 6 hari seminggu, sebagai berkah. Kalau kamu bergabung dengan Alibaba, katanya, kamu harus siap kerja 12 jam sehari, kalau tidak buat apa kamu datang ke sini. Bukan hanya di Alibaba, pola kerja 996 dipopulerkan oleh raksasa seperti JD.com. Ini bukan aturan resmi, tapi sudah jadi norma, terutama di sektor teknologi dan manufaktur. Banyak yang mengkritik sistem ini karena melelahkan, bahkan berbahaya. Tapi di sisi lain, 996 dianggap sebagai bahan bakar utama yang mendorong kecepatan inovasi Cina. Bandingkan dengan Indonesia. Kita punya jam kerja yang wajar, tapi seringkali bukan soal durasi, melainkan disiplin, efisiensi, dan ekosistem yang mendukung eksperimen cepat. Sementara kita masih berkutat pada birokrasi, regulasi berlapis, atau koordinasi antar instansi yang lambat. Cina sudah meluncurkan produk, mengujinya di pasar, dan menghimpun data dalam skala masif. Disinilah muncul keunggulan lain Cina yang tak kasat mata, kebijakan data yang longgar tapi strategis. Selama bertahun-tahun, perusahaan teknologi Tiongkok seperti JD.com dan Alibaba bisa mengakses miliaran data dari perilaku pengguna, transaksi, lokasi, bahkan ekspresi wajah. Dan berbeda dengan Barat yang terikat aturan seperti General Data Protection Regulation atau GDPR yang melindungi data sensitif. Pemerintah Cina justru mendorong pemanfaatan data lintas sektor, termasuk untuk pelatihan kecerdasan buatan. Pada akhir 2023, mereka membentuk National Data Administration atau NDA,
lembaga baru yang mengatur alur dan pemanfaatan data di seluruh sektor. NDA langsung mengumumkan proyek Data Element X, misi besar untuk menjadikan data sebagai penggerak utama ekonomi digital Cina. Meskipun ada upaya untuk memperketat regulasi, Tiongkok juga menunjukkan fleksibilitas dalam kebijakan AI-nya. Misalnya, pada September 2024, pemerintah Tiongkok merilis AI Safety Governance Framework, kerangka kebijakan yang mengatur etika dan keamanan AI tanpa membatasi inovasi di lapangan. Prinsipnya sederhana, atur sambil tetap bergerak cepat. Sementara banyak negara masih berdebat soal etika AI, China sudah bergerak mengembangkan model bahasa sendiri, menanamkannya ke layanan publik, dan mendistribusikannya ke industri. Indonesia bisa apa? Kita punya talenta, kita punya pasar, tapi kita belum punya ekosistem. Belum punya kebijakan data yang mendukung inovasi. Belum punya mentalitas yang menjadi bahan bakar pertumbuhan teknologi di China. Dominasi teknologi Tiongkok di panggung global membawa dampak yang tidak bisa diabaikan. Di satu sisi, inovasi Tiongkok dalam kecerdasan buatan, kendaraan listrik, dan energi terbarukan telah mempercepat transisi teknologi dunia, menurunkan biaya produksi, memperluas akses, dan memicu kompetisi global. Tapi di sisi lain, muncul pula kekhawatiran yang tak kalah besar. Dari ketergantungan negara lain terhadap infrastruktur digital Tiongkok, hingga potensi monopoli standar teknologi internasional. Teknologi Tiongkok juga telah merambah ke kehidupan sehari-hari generasi muda dunia. Aplikasi seperti TikTok dan platform e-commerce raksasa telah mengubah cara kita berinteraksi dan bertransaksi. Namun, di balik peluang itu, muncul persoalan privasi data, algoritma yang tidak transparan, dan resiko paparan konten yang tak selalu sesuai nilai lokal. Bagi pelaku bisnis lokal, kehadiran teknologi Tiongkok bisa menjadi peluang sekaligus ancaman. Perusahaan dalam negeri terdorong untuk berinovasi, tapi juga beresiko kalah saing melawan raksasa asing yang punya sumber daya jauh lebih besar dan mematok harga super murah pada setiap barang dagangannya. Isu keamanan juga tak bisa diabaikan. Beberapa laporan menunjukkan adanya potensi spionase siber melalui perangkat lunak yang diduga berasal dari Tiongkok, menyasar individu dan kelompok yang kritis terhadap kebijakan Beijing. Kekhawatiran yang sama pun dirasakan Amerika, sehingga negara paman Sam tersebut membuat sejumlah kebijakan yang membatasi pergerakan aplikasi Cina di sana. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. Meski demikian, tak semua hal dari Tiongkok patut dicurigai. Perjalanan mereka justru menawarkan pelajaran penting yang bisa kita tiru, yaitu pentingnya investasi konsisten dalam riset dan pengembangan, sinergi antara negara dan swasta, serta kemampuan menerapkan teknologi dalam skala besar dan cepat.